indeks PMI manufacturer yang memang sudah terlihat turun dari bulan Januari 2023 ke level 46,7, yang artinya dari sana aktivitas manufakturnya ini tidak sebesar di Januari lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, kemudian dari sisi jobless claim-nya itu juga sudah meningkat di bulan kemarin, tapi emang masih too early. Tapi kita lihat udah ada peningkatan dari sisi jobless claim-nya ke level 217.000. So, banyak orang yang sudah klaim kalau ketika mereka jobless gitu ya di Amerika Serikat. Ada juga dari sisi student loan yang pada saat COVID itu diberhentikan, tapi sekarang sudah mulai disuruh bayar lagi nih. Nah, ketika ini terjadi, harusnya bisa meredam consumer spending-nya juga. Yang terakhir adalah dari sisi decreasing excess savings pada saat mereka melakukan QE, dapat uang segala macam, ini ternyata ditaruh, dan kalau kita lihat excess savings-nya ini bisa habis di Q3 kemarin seharusnya. Nah, jadi dari beberapa data ini sebetulnya kalau kita lihat seharusnya the Fed ini bisa melakukan normalisasi pada kebijakan suku bunganya nanti di tahun 2024. So, kalau kita lihat memang rasanya agak, saya nggak mau bilang agak nggak mungkin ya, tapi probability-nya memang kalau kita lihat kenaikan tingkat suku bunganya itu rasanya kecil sih untuk di tahun ini gitu ya. Dan kalau kita lihat di tahun depan juga sudah mulai ada potential cut rate gitu ya. Tapi tinggal kita lihat aja terjadinya di Q3 atau Q2 gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita lihat, tentunya menurut saya secara pribadi, memang harus ngelihat dari Amerika Serikat terlebih dahulu sih, baru kita ada action gitu ya. Tapi yang dilakukan BI kemarin, itu salah satu tindakan yang preemptif, atau melihat forward looking kalau nggak salah ya, dilihat dulu, dilihat secara awal gitu ya, makanya mereka menaikkan tingkat suku bunga yang memang menjadi surprise bagi semuanya gitu ya. Kemarin statementnya di hold, nah kemarin akhirnya mereka menaikkan tingkat suku bunga untuk meredam nilai tukar juga sih, Vic. So, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita melihat memang rasanya probability-nya agak kecil kalau misalnya Amerika Serikat meningkatkan tingkat suku bunganya lagi, dan kalau dari Indonesia kita melihat seharusnya sih dari sisi the Fed-nya dulu sih yang menaikkan tingkat suku bunga, baru kita naikkan juga sih, Vic. Gitu. Artinya berarti kalau tidak ada kenaikan suku bunga lagi, Fed, Bank Indonesia juga kemungkinan tidak menaikkan lagi ya? Yep. Oke, Pak. Nah, Pak, kalau di kondisi dan situasi pasar seperti sekarang nih, ini kan masih terbilang ada turbulensi juga ya, gitu. Apalagi kita bahwa tadi tensi geopolitik ya di Timur Tengah itu masih berlangsung gitu. Nah, sebetulnya aset apa sih Pak yang cenderung bisa menjadi winner atau cenderung bisa berkinerja baik ya di kondisi dan situasi seperti saat ini nih? Apakah lantas aset safe haven lah atau aset aman lah yang seharusnya kita tuju nih pada saat ini, atau sebenarnya aset berisiko juga masih potensi memberikan upside yang baik, Pak? Well, jawabannya sebenarnya ada dua ya. Jadi kalau Sobat Cuan Bimani atau teman-teman atau Vika memang pengen avoid risikonya 100%, tentu ke safe haven. Udah nggak ada risiko deh di situ gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin memanfaatkan momentum atau risk on, Sobat Cuan Bimani atau Vika ini bisa memanfaatkan instrumen investasi yang underlying-nya obligasi. Karena dari sisi saya ngelihatnya, ini seharusnya udah cukup clear nih. Kalaupun nanti ada peningkatan tingkat suku bunga, pastinya nggak akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Pertama itu, dari sisi resikonya sudah mulai terbatas. Dan kalau kita lihat dari sisi potensinya, berarti kan kita tinggal tunggu cut rate aja kan. Nah, kalau ketika cut rate-nya itu terjadi, tentunya ini bisa impact bagus juga kepada instrumen investasi yang memang underlying-nya ini obligasi. Nah, saat ini kalau kita lihat secara kasat mata, yield-nya masih tinggi di 6,7, kalau nggak salah 6,6, 6,7, udah turun dari 7,2. Tapi kalau saya ditanya biasanya, nanti bisa naik lagi nggak? Well, nggak ada yang bisa jawab sebenarnya ya. Tapi kalau mau mulai averaging sih nggak masalah. Nah, dan dari sisi foreign percentage-nya atau ownership-nya itu masih kecil. Artinya apa? Artinya ketika ada
volatility yang disebabkan oleh global sentiment, harusnya impact-nya akan terbatas juga sih. Dan perlu diingat juga, saat ini posisi foreign ini juga lagi net keluar, outflow. Jadi kalau nanti masuk lagi, ini bisa menjadi potensi yang baik juga, atau bisa menjadi katalis yang baik juga sih, gitu. Nah, sebenarnya kita juga ada satu produk yang memang didistribusikan lewat Bimani, namanya Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Nah, ini sebetulnya 100% di government bonds, dari sisi strategi pengelolaan juga cukup fleksibel, dan bisa teman-teman manfaatkan juga sih, kalau misalnya mau risk on gitu ya. Itu sih, Dik. Oke, siapa ya? Ini ada MONI ya, singkatannya, Yes. singkatan populer Pak Ganes ya. Jadi ada MONI, produk MONI, itu bisa Sobat Cuan Bimani kepoin nih di aplikasi ya, aplikasi Bimani. Nah, Pak Ganes, kalau misalnya MONI ini ya, apa namanya, itu kan sebetulnya kalau secara durasi ya, atau mungkin tenor gitu ya, dari obligasi yang ada di dalamnya, itu kan cenderung panjang gitu ya, Pak Ganes. Nah, mungkin saya mau tanya nih Pak, kalau tadi Pak Ganes katakan bahwa oh sekarang aset yang cenderung bisa jadi benar mungkin lebih ke arah obligasi gitu. Nah, sebetulnya karakteristik obligasi seperti apa sih Pak yang sekarang mungkin apa ya favorable gitu sampai dengan akhir tahun? Apakah yang mungkin tenornya lebih ke pendek, menengah atau panjang nih Pak? Oke, ini sebetulnya agak sulit dijawab sih, Vic. Karena rasanya sekarang marketnya udah very disruptive, jadi pergerakannya juga cepat sekali. Tiba-tiba dari 7,2 bisa ke 6,7, itu within 2 minggu. So artinya ya pergerakannya sangat cepat sekali dan kita harus adjust secepat mungkin gitu ya dengan kondisi yang ada. So kalau misalnya kita ditanya strategi durasinya lebih pilih yang mana, sebetulnya mungkin yang bisa aku jawab ini kita very fleksibel kali ya. Nah memang secara strategi MONI ini atau Manaf Obligasi Negara Indonesia 2 ini memang strateginya itu durasinya menengah ke panjang. So kita maintain durasinya dengan benchmark kita, which is Bindo Index. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya lagi overweight the benchmark. So artinya kita lagi positif juga melihat market obligasi ke depannya. Tapi ini kalau misalnya kita ketemu di bulan Oktober, itu beda jawabannya. Karena pada saat itu kita lebih prefer untuk turunin durasinya. Jadi memang ini produk yang very fleksibel kalau menurut aku ya, dan kita melihat juga dengan market condition yang ada, jadi kita bisa rubah juga tuh kira-kira saat ini market kita kayak gimana, durasinya kita adjust gitu ya. Tapi untuk yang sekarang memang posisinya overweight dibandingkan dengan benchmark. Saat ini kalau ditanya kita lebih prefer yang pendek dan menengah, karena kita melihat rasanya potensi returnnya lebih menarik. Tapi kalau misalnya ada perubahan dari sisi pasar obligasinya, kita bisa melakukan adjustment dengan cepat juga sih, gitu sih. Iya, thank you Pak Ganes. Jadi ya Sobat Cuan Bimani, kalau MONI tadi ya durasinya menengah panjang, itu sebenarnya keuntungannya kalau pasar obligasinya udah rally nih ya Pak Ganes, itu nanti durasi yang panjang ini sebetulnya menjadi pengaruh ke apa ya, ibaratnya ke potensi upside dari harga obligasi gitu. Jadi semakin memang durasinya panjang itu nanti sebetulnya potensi upside-nya lebih baik ya. Jadi ini sangat menarik nih. Nih ketika sekarang yield-nya sedang tinggi gitu ya, bisa nih apa moninya mungkin dibeli, diakumulasi gitu ya. Sehingga nanti kalau pasar boleh banget ikutan juga sama moni gitu ya. Nah, oke Pak Ganes, misalnya saham nih Pak. Tadi kan kita ngobrolin ya kalau sebenarnya saham ini fundamentalnya oke-oke aja kok, cuma tinggal tunggu timing misalnya mungkin lebih baik foreign investor yang masuk juga gitu ya. Nah, pandangannya Manulife Asset Management Indonesia terhadap saham itu saham dengan mungkin tipe seperti apa sih ya, atau mungkin lebih ke gambaran besarnya mungkin sektor apa gitu yang sedang di-favor sih sama Manulife ini sampai dengan akhir tahun Pak? Oke, kalau dari sisi sektor, rasanya dari awal tahun kita nggak ada perubahan efek. Jadi memang kita melihatnya seharusnya investment atau investasi di sektor saham ini tujuannya untuk jangka panjang gitu ya. Yes, di dalam perjalanan kita juga melihat adanya koreksi yang terjadi
Salah satunya ya ada di beberapa produk saham kita juga. Well, tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, ini harusnya yang lebih ditekankan oleh investor kali ya. So, kita sebenarnya pengen bilang juga bahwa investasi di saham ini harusnya long term. Kita harus lihat jangka panjang, dan kalau kita lihat dari short term gitu ya, 1 tahun 2 tahun, memang pasti ada volatility di situ. Nah, tapi dari sisi sektor saat ini memang kita lebih prefer untuk sektor di perbankan dan juga sektor-sektor yang bertemakan green energy atau renewable energy atau energi baru terbarukan gitu ya. Kalau kita lihat memang dari sisi perbankan ini tentunya masih memiliki potensi yang menarik sampai akhir tahun, didukung dari pertumbuhan probabilitas yang masih kuat dan potensi foreign inflow juga itu bisa menjadikan katalis yang baik karena suka nggak suka uh, uh, sektor financial ini kan yang paling besar gitu ya. Dan itu paling banyak juga di LQ45. So harusnya ketika nanti ada foreign investor masuk ke Indonesia, pasti dia akan ngeliatin yang LQ45 dulu dan masuk ke situ. Dari sisi renewable energy-nya, well, masih bisnis atau sektor yang baru ya di Indonesia ya, belum cukup mature. Tapi kita melihat potensinya sebetulnya masih cukup luas sih. Jadi kita masih melihat dua sektor ini menarik untuk dijadikan opsi pilihan saat ini, gitu, Vic. Oke Pak, siap. Iya siap Pak, kalau ngomongin perbankan ya kita tahu kemarin laporan keuangannya juga udah keluar, hasilnya Ya. oke. Kalau untuk renewable sendiri kemarin saham yang paling hot mungkin adalah brand ya, yang itu sangat signifikan IPO-nya, betul. Dan emang secara bisnis juga tentunya memiliki masa depan yang sustainable juga ya Pak ya, since kita pengen menuju Indonesia yang lebih hijau. Nah, Pak Ganesh, kalau misalnya kita ngomongin momentum yang paling juga mungkin dari sekarang yang besar itu kan pemilu Pak, gitu ya. Tadi Bapak mention dana pemilu ini cukup besar gitu ya, dan kita harapkan bisa menggerakkan pasar gitu di sisa tahun ini. Cuma sebenarnya menjelang momentum pemilu ini, apalagi kita sekarang tahu ya 3 calonnya gitu ya, itu tuh sebenarnya apa aja sih Pak? Mungkin kesempatan atau peluang gitu yang bisa dioptimalkan atau dimanfaatkan oleh Sobat Cuan Biman ini untuk mengoptimalkan portfolionya nih Pak. Oke. Sebelum saya menjawab, mungkin kita bisa profiling diri kita sendiri dulu kali ya. Karena takutnya momentum ini jika digunakan untuk memanfaatkan atau mengcapture suatu event ternyata nggak terjadi, takutnya ya Sobat Cuan Bimani juga merasa kecewa gitu ya. Well, mungkin bisa profiling diri sendiri dulu and noted bahwa ini bisa terjadi atau bisa enggak gitu ya. Dan sebenarnya lebih baik memang investasinya ini nggak memanfaatkan momen-momen seperti ini sih. Jadi memang balik lagi ke tujuan investasinya dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara dari sisi kelas aset, sebetulnya kalau menurut saya ya, obligasi sebenarnya nawarin risk return yang menarik. Iya nggak sih, Fik? Jadi, ini di luar dari konteks pemilunya dulu ya. Terlepas ada pemilu atau enggak, sebetulnya kita kan terlepas nanti siapapun yang menang gitu ya menjadi presiden, pasti kan pengen atau harapannya itu kan Indonesia pertumbuhan ekonominya tetap maju gitu ya. So dari sisi data ekonominya nanti juga akan masih cukup resilient juga. Dari sisi fundamental, I guess nggak akan banyak berubah atau mungkin bisa terimprove gitu ya. Dan kalau dari sisi obligasi saat ini menurut aku cukup menarik nih price return-nya karena dari sisi resikonya yang tadi sudah dijabarkan, rasanya potensi risk-nya sudah mulai terbatas, dan dari sisi upside-nya yang bisa kita dapat ya potential cut rate nanti kalau misalnya terjadi itu bisa memberikan impact yang cukup baik tuh di performance-nya invest atau instrumen yang ada di obligasi gitu ya. Nah tapi memang kalau dari sisi saham ini menurut aku juga nggak kalah menarik karena bisa masuk di entry point yang saat ini secara valuasi cukup murah, secara fundamental masih cukup baik. So, memang kalau misalnya teman-teman masuk ke dua instrumen ini, menurut aku juga nggak masalah sih. Tapi memang dilihat aja kira-kira kuatnya sampai sejauh mana nih menolerir profil resikonya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat 1 tahun itu bisa minus 20%, 30%,
dan jangan di equity deh. Mendingan kita taruh di obligasi, atau kalau misalnya nggak ada mau risiko sama sekali kan kita juga ada money market gitu ya. So itu sih, balik lagi ke risk profile-nya dulu kalau menurut aku ya. Jadi sebenarnya secara atraktivitas lumayan 50-50 ya, bond sama saham sekarang gitu. Yes. Oke, Yes. Pak Ganesh. Nah, oke, udah mulai sampai pada pertanyaan terakhir nih Pak Ganesh. Okay. Jadi untuk tahun ini dan juga 2024 kalau boleh tahu berapa sih Pak target IHSG dan juga imbal hasil obligasi pemerintah mungkin yang tenor 10 tahun ya untuk Indonesia Pak? Okay. I think that's the $1 million question kali ya. Semuanya pada nanya ya. Tapi yang mungkin aku bisa jawab pada kesempatan hari ini mungkin sampai 2023 terlebih dahulu ya, Fik. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi IHSG itu rasanya kalau menurut kami masih wajar ketika nanti IHSG-nya itu berada pada level 7.000 sampai 7.100. Ini based kalau misalnya yield-nya itu nyampe di 6,5% untuk yang 10-year yield-nya. Nah, untuk yang 10-year bond-nya, kita ekspektasi masih bisa berada pada level 6,5% sih. So, sekarang kan udah 67, 66 ya. Mungkin ya bentar lagi bisa hit gitu ya. Itu sih, untuk yang 2024-nya memang masih sedang kami diskusikan gitu ya. Oke, Pak Ganesh. Jadi masih ada banget ya potensi upside ya dari kedua IHSG dari level sekarang dan juga obligasi juga sesuai dengan judulnya momentum mengakumulasi. Oke, Pak, kita udah sampai pada pertanyaan terakhir nih. Apa sih Pak atau apa aja produk dari Manulife Asset Management Indonesia yang paling direkomendasikan nih di Bimani nih dalam kondisi dan situasi pasar saat ini Pak? Well, kalau ini sih mungkin dari sisi risk return, aku lebih lihat Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A ini masih memiliki risk return yang cukup menarik. Tapi kembali lagi sebetulnya kepada teman-teman ya, atau ke Sobat Cuan Bimani ya. Kalau misalnya memang nggak bisa menolerir resiko sama sekali, dan kita punya money market juga yang bisa dimanfaatkan. By the way, money market kita juga cukup liquid. Kita cukup concern dengan likuiditas dan juga resiko yang kita lakukan di money market kita. Ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang memang kebutuhannya, tujuan investasinya dalam waktu jangka pendek. Kalau misalnya, rasanya kurang nih, kalau misalnya cuma dapat 3-4% sampai 5%, dan bisa coba Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 yang memang secara karakter, secara nature-nya ini memang lebih tinggi kelas asetnya dibandingkan dengan money market. Untuk yang di Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 ini memang cocok bagi investor yang ingin memiliki exposure di pasar obligasi kita, daripada kita pegang beberapa satu obligasi dengan obligasi yang lain, atau obligasinya kita pegang satu-satu gitu ya. Kita bisa pegang reksadana obligasi yang memang underlying-nya ini beberapa obligasi pemerintah Indonesia. Dan kita yang active manage juga, kita yang seperti tadi kita sampaikan gitu ya, kita diskusikan kalau misalnya marketnya lagi begini, dan kita bisa adjust dari sisi durasinya juga. So hopefully sih bisa memberikan potensi return yang cukup menarik juga bagi investor. Untuk saham menurut aku untuk ngambil short term momentum agak risky ya. Jadi kalau misalnya aku sih prefer kayak either money market atau Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A ini sih. Gitu, Iya, thank you Pak Ganesh. Lagian Sobat Cuan Bimani keuntungannya ya, kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap kan kita nggak perlu tadi ya, seperti yang dibilang kita nggak perlu pusing pikirin mau ambil F yang mana nih gitu kan. Gitu ya. Jadi memang manajer investasi tentunya sudah memiliki kompetensinya gitu, mereka sudah mengetahui dan menganalisis gitu ya, kira-kira series mana sih yang paling baik gitu untuk kondisi pasar dari situasi seperti sekarang gitu. Dan juga tentunya kalau ngomongin obligasi pemerintah ya dijamin pemerintah ya, jadi dari keamanannya tidak perlu khawatir ya Sobat Cuan Bimani. Oke, Pak Ganesh, kita udah ada di penghujung acara nih. Mungkin sebelum Pak Ganesh silakan ada terakhir nggak nih untuk Sobat Cuan Bimani? Silakan Pak. Oke, thank you Vic. Kalau kita lihat, pertama-tama mungkin terima kasih dulu ya kepada Vika dan Bimani udah prepare ini semua, dan kita bisa ketemu juga sama beberapa sobat Cuan Bimani yang bisa hadir di session ini.
Kalau kita lihat memang secara market dari awal tahun rasanya volatility cukup tinggi ya. Ada beberapa pivot yang kita lihat juga sudah terjadi dari sisi Amerika Serikat, dari sisi China, dan dari sisi Indonesia-nya. Kita lihat juga selera atau appetite dari investor asing. Ini kita melihat sebetulnya lagi risk off dulu atau lagi flight to safety dulu. Tapi jangan khawatir, Sobat Cuan Bimani. Karena kalau kita lihat secara fundamental, Indonesia itu doing okay, doing great gitu ya. Dari sisi inflationnya kita juga nggak terlalu yang lebih paling tinggi. Dari sisi pertumbuhan ekonominya kita juga cukup baik. So, better kita entry sekarang, mulai accumulate, karena lagi murah, karena lagi menarik, karena lagi koreksi, dan kita bisa melihat manfaatnya di kemudian hari, di tahun depan, atau di 2 tahun, atau di 5 tahun lagi gitu. Dan memang baiknya melakukan dollar cost averaging tentunya ya, karena biar kita bisa terhindar dari resiko market sih, gitu ya. Oke, siap.